Tidak bertanya apa agamamu, tidak perlu. Ya, tidak ada minoritas dan mayoritas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Farel Prayoga terus menjadi perbincangan sejak ia diundang menyanyi di Istana Negara Agustus lalu, termasuk latar belakang serta agama yang ia anut. Rasa penasaran soal agama juga dilontarkan oleh Gus Miftah saat menghadiri acara bersama Farel di daerah Banyuwangi. Gus Miftah mempertanyakan agama Farel sebab ia mengaku tidak bisa mengaji. Farel pun kebingungan ketika menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Gus Miftah pun menerima secari kertas dari panitia yang menyebut Farel adalah non-muslim. Gus Miftah akhirnya memberi pesan kepada Farel untuk tetap rajin beribadah apapun keyakinan dan agamanya. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajadina, ibda' bil basmalah. Sallu ala Nabi salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda' bil basmalah, sallu ala nabi salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang agama yang ada di Republik Indonesia adalah hal yang sangat sensitif tentunya. Oleh sebab itu, mari kita berdewasa dalam bernegara, berbangsa, dan beragama. Pada kasus ini, pada prinsipnya tidak ada yang perlu dibahas, tidak ada yang perlu diperbincangkan, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Karena dari pihak Gus Miftah sendiri, beliau tidak paham apa agama Dik Farel. Sedangkan dari Dik Farel sendiri, hak pribadi beliau untuk menutupi apa yang ia yakini. Namun, dari semua itu adalah suatu gambaran jelas bahwasanya agama di Indonesia masih sangat sensitif. Sebagaimana biasa, mari kita mensinkronkan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini, agar ada sinkronisasi dari apa yang akan kita kaji hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Bil makna falahum ajruhum 'inda rabbihim tersebut adalah orang-orang akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Tuhan yang mereka yakini, bila mana orang-orang tersebut mampu menempatkan agama pada tempatnya yang selayaknya. Sudah seharusnya rakyat Indonesia menuju ke angkasa, menuju ke langit Republik Indonesia. Dalam artian tidak perlu lagi mempermasalahkan apa agama dan keyakinan sesama rakyat Indonesia. Sudah saatnya pemerintah Republik Indonesia, baik yang sekarang maupun yang akan berkuasa nanti, mulai menata bagaimana cara agar agama tidak menjadi hal yang sensitif lagi di Republik Indonesia ini. Tidak perlu ada namanya agama minoritas, agama mayoritas. Karena bagaimanapun negara kita negara demokrasi Pancasila. Artinya jangan sampai agama ini membelenggu rakyatnya sendiri.
membelenggu dalam bersosialisasi, membelenggu dalam bertoleransi, membelenggu dalam pemikiran, membelenggu dalam kemajuan berbangsa, bernegara, dan beragama. Oleh karena itu, manusia-manusia yang mampu menghormati keyakinan dan agama yang ada di Republik Indonesia ini, yang ada di tetangganya, yang ada di saudaranya, perbedaan antara umat beragama, mampu dimanage demikian rupa, maka tentunya manusia seperti ini adalah manusia yang berkah, yang akan mendapat kemuliaan dari Tuhan yang ia yakini. Nah, kasus yang terjadi yang dialami oleh Dek Farel adalah kasus yang biasa-biasa saja, di mana kebiasaan orang Indonesia selalu menanyakan agamamu apa, ataupun hal-hal yang sensitif seperti itu. Nah, oleh karenanya mari kita biasakan sebagai rakyat Indonesia untuk tidak mempertanyakan agamamu apa. Tidak perlu kita bertanya agama atau keyakinan seseorang. Sudah saatnya rakyat Indonesia ini berbicara, kamu bisanya apa? Kamu apa yang bisa kamu berikan untuk bangsa, negara, dan agamamu? Kemampuanmu apa? Mari kita mari kita bersama membangun bangsa ini. Seharusnya seperti itu. Agar apa? Agar ada kemuliaan di hati kita bersama. Agar ada kebersamaan tanpa sekat agama dan keyakinan. Karena pada prinsipnya agama itu adanya di dalam hati kita. Tidak perlu kita publikasikan, tidak perlu kita gembar-gemborkan juga. Ya. Untuk apa menggembar-gemborkan hal-hal tersebut? Ya. Untuk apa mempertanyakan agama yang dianut oleh seseorang? Tidak ada pentingnya, tidak ada urgennya. Karena berbicara agama, berbicara keyakinan. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Oleh karenanya, mari sama-sama kita berusaha untuk tidak mempertanyakan lagi bila baru kenal, ya. Tidak bertanya apa agamamu, tidak perlu. Ya, tidak ada minoritas dan mayoritas. Yang ada hanyalah kebersamaan dan kebersamaan. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi. Oleh karenanya, sebagai umat beragama dan rakyat Indonesia, kita harus menjunjung tinggi dan menghormati setiap agama yang dianut dan diyakini yang ada di Republik Indonesia ini. Setiap agama yang diyakini oleh rakyat Indonesia harus kita hargai, harus kita bertoleransi terhadap perbedaan yang terjadi. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita, khususnya pemerintah, coba difikirkan bagaimana masalah agama ini tidak perlu ada pembahasan di antara sesama warga ataupun sama rakyat Indonesia. Biarkan agama itu menjadi privasi pribadi dari setiap individu masyarakat Indonesia. Coba ini pemerintah menemukan ide yang kreatif tentunya, sehingga masalah agama tidak sensitif seperti ini. Ya, hanya Gus Miftah bertanya, si Farel menjawab seperti itu, langsung viral. Ya, ini menandakan kita belum berdewasa dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Al-akhir, mari sama-sama kita tanamkan rasa persaudaraan kita, kedepankan rasa nasionalisme kita, kedepankan rasa kebersamaan kita, kedepankan rasa gotong royong sesama rakyat Indonesia. Tidak perlu bertanya lagi apa agamamu, tapi bertanyalah apa yang bisa engkau lakukan di Republik Indonesia ini. Sallu ala nabi, barakallah.